إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjadikan ketakwaan sebagai bekal terbaik kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," dan berbekallah kalian semuanya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya saat ini kita berada di suatu musim di antara musim-musim cuaca, yaitu musim hujan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hujan dan air sebagai sumber kebutuhan kehidupan manusia dan kebutuhan makhluk secara umum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin," dan kami telah jadikan dari air tersebut segala sesuatu yang memiliki kehidupan, dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Oleh karenanya orang-orang jahiliyah terdahulu mereka meyakini bahwasannya yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang yang ada di langit. Mereka percaya terhadap bintang-bintang yang ada di langit. Mereka mencari manfaat dengannya dan menolak mudarat darinya. Kemudian mereka pun meminta hujan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka meminta hujan ketika musim kemarau dan musim paceklik kepada bintang-bintang yang ada di langit. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perkara jahiliyah berupa percaya kepada bintang-bintang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara dari urusan perkara jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh umatku. Di antara perkara jahiliyah tersebut adalah wal istisqa'u bin nujum, yaitu meminta hujan atau percaya terhadap bintang-bintang di langit. Dan itu benar disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih menjumpai sebagian kaum muslimin dan muslimah yang mereka masih mempercayai terhadap bintang, zodiak, rasi bintang dan yang lainnya. Mereka mengundi nasib dengannya. Mereka membaca zodiak-zodiak tersebut untuk menentukan nasibnya di setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan ini merupakan bagian dari kepercayaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang dipercaya oleh Abu Jahal dan kaum Quraisy terdahulu. Dan Islam datang dalam keadaan mulia dan tidak membolehkan umatnya untuk percaya terhadap bintang-bintang dan rasi bintang yang ada di langit. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tidaklah semua terjadi di alam semesta ini kecuali atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan menciptakan hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yusji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama." Apakah engkau tidak melihat
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan-awan yang sangat tipis menggiring mereka semuanya. Kemudian setelah itu Allah jadikan awan-awan itu bergabung menjadi satu, bertumpuk-tumpuk semakin tebal. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian awan itu pun menjadi awan yang sangat tebal, mengandung mendung dan mengandung unsur air. Fataral wadqa yakhruju min khilali. Maka engkau lihat dari awan-awan yang tebal tersebut keluar dari celah-celahnya berupa tetesan-tetesan air hujan. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada sebagian dataran tinggi di wilayah gunung-gunung, Allah turunkan hujan bukan berupa air, akan tetapi min barad, yaitu dari salju ataupun dari hujan es dan yang lainnya. Fayusibu bi rahmatina may yasha. Maka Allah timpakan hujan tersebut kepada orang-orang yang Allah kehendaki sebagai bentuk rahmat baginya. Wa yasrifuhu amma yasha. Dan Allah palingkan hujan tersebut dari orang-orang yang Allah kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yang mana kabut dari hujan tersebut hampir-hampir menutup pandangan mata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sedemikian lengkapnya agar supaya hamba mengerti bahwasanya tidak ada yang bisa menurunkan hujan, tidak ada yang bisa berkehendak untuk menciptakan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah turunkan hujan beserta awan yang sangat gelap. Terkadang awan tersebut gelap gulita, sangat tebal, begitu menakutkan, memiliki hikmah yang sangat agung yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sia-sia. Oleh karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat awan yang sangat mendung, awan yang sangat tebal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar masuk dari rumahnya, masuk lagi ke dalam rumahnya sambil memandang langit yang sangat hitam saat itu. Khawatir apabila Nabi melihat kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum-kaum terdahulu dari kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya kaum Saba setelah kejadian Nabi Sulaiman alaihi salam, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka semuanya kecuali disebabkan awalnya tanda permulaan turunnya azab adalah awan yang sangat hitam lagi mendung, kemudian setelah itu disusul dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hal tersebut tertimpa atau terjadi kepada umatnya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat awan yang sangat tebal, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Para ulama mengatakan ini merupakan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terucap dari lisan Nabi ketika kita melihat awan yang sangat tebal. Bagaimana lafadznya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Kemudian wa in kasyafahu Allah hamdan lillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat awan itu berlalu dan Allah Subhanahu wa taala menggiring awan tersebut keluar Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan mengucapkan hamdanillah atau alhamdulillah. Dan apabila awan tersebut turun hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam adalah agama yang mulia yang mengatur segala aspek kehidupan anak cucu Adam agar supaya kita menjadi orang-orang yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang agama ini. Bagaimana tidak? Kita masih menjumpai di antara kita kaum muslimin yang masih belum mengerti, belum faham, belum tahu bagaimana sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Apa saja sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika turunnya hujan. Yang banyak kita jumpai dari diri kita, ana dan antum semua, adalah ketika terjadi hujan adalah suka menggerutu, suka mencela, menyesali hujan yang turun, bahkan ngomel-ngomel dan yang lainnya. Bahkan yang pertama kali kita ingat ketika hujan adalah diantaranya adalah pakaian kita, hal-hal yang menjadi bagian dari barang kepentingan kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan.
Akan tetapi Islam datang agar menjadi pedoman terbaik dalam kehidupan kita, termasuk sunnah-sunnah yang harus kita pelajari dan kita ketahui ketika turunnya hujan. Yang pertama, di antara sunnah turunnya hujan adalah sesekali kita terkena hujan, atau bahasa kita adalah sesekali kita mandi hujan. Jangan kita merasa bahwasannya ketika mandi hujan nanti pasti sakit, kecuali memang badan kita dalam kondisi tidak sehat, kurang fit, maka tidak dianjurkan untuk mandi hujan. Akan tapi apabila dalam kondisi sehat, sesekali kita terkena hujan, karena itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan bagian dari rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Pada suatu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajelis, tiba-tiba turunlah hujan. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari majelis itu. Kemudian fahasara saubahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaiannya sehingga badan beliau sallallahu alaihi wasallam terkena guyuran hujan. Maka sahabat terheran-heran, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi hujan? Bukankah beliau seorang nabi dan rasul? Maka sahabat terheran-heran sampai bertanya, lima sana'ta hadza? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, li'annahu hadisu ahdin bi rabbih ta'ala. Karena sungguhnya ini merupakan perbuatan untuk mendekatkan diri, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah, untuk menikmati sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesekali mandi hujan itu merupakan bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah membaca doa ketika turunnya hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hujan, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang bermudarat, bukan hujan yang mendatangkan keburukan, akan tetapi hujan yang bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, bagi kita sebagai manusia, dan bagi hewan-hewan yang mereka semua, kita semua sebagai seorang makhluk membutuhkan air hujan. Kemudian memperbanyak doa ketika waktu turunnya hujan. Tahan lisan kita untuk tidak mencela hujan, karena hujan merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manfaatkanlah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu turunnya hujan adalah waktu terkabulnya doa. Di antara waktu terkabulnya doa adalah waktu turun hujan. Silakan Anda berdoa dengan doa apapun itu. Doa apapun silakan Anda minta ketika turunnya hujan. Karena di saat itulah rahmat Allah turun dan terkabulnya doa. Bisa jadi di waktu itulah doa kita terijabah, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoalah ketika terjadi turunnya hujan. Kemudian selepas hujan, apa yang harus kita ucapkan? Apa kita mengatakan alhamdulillah, hujan telah reda, alhamdulillah selamat, kita telah terhindar dari hujan? Tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa selepas hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita yakin sebagian besar di antara kita masih banyak yang belum hafal dengan doa ini. Doa selepas hujan dengan lafaz mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Silakan Anda hafalkan setelah ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Apa artinya? Kita telah diturunkan hujan dengan anugerah dari Allah dan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita bersyukur dengan turunnya hujan karena itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini jangan ada lagi yang ngomel, jangan ada lagi yang berkomentar tentang turunnya hujan. Kemudian lalu bagaimana ketika kondisi kita melihat kondisi hujan yang turun sangat lebat, tidak berhenti sehingga mendatangkan banjir, sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah, terutama daerah kita di kota Pasuruan. Maka ini sebagaimana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba orang badui ini datang, "Ya Rasulullah, doakan untuk kami agar supaya Allah turunkan hujan, karena di kampung kami dalam keadaan musim kering." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah minta turunnya hujan. Maka orang badui ini setelah sholat Jumat dia pulang, dia menjumpai kampungnya turun hujan. Sampai 1 pekan hujan itu turun sehingga kampungnya itu kebanjiran.
barang-barangnya basah, ternak-ternak mereka mati. Setelah itu di Jumat pekan depannya dia datang lagi kepada Nabi SAW ketika beliau berkhutbah. Dan orang Badui ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, doakanlah agar hujan ini hilang dari kami. Hentikanlah hujan. Artinya doakan agar Allah menghentikan hujan. Karena sungguhnya hujan ini menyebabkan kebanjiran, menyebabkan hewan-hewan ternak kami mati, harta-harta kami ini tenggelam dan hilang. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkanlah hujan, singkirkanlah hujan dari kami. Janganlah engkau jadikan hujan ini menimpa kepada kami. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal audiyah wa manabitis syajari. Ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di tempat-tempat yang membutuhkan, di antaranya seperti gunung-gunung, kemudian lembah-lembah, kemudian aliran-aliran sungai dan tempat meresapnya air, agar supaya menjadi resapan air yang berkah. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika terjadi banjir di musim hujan diajarkan doanya. Maka kita ketika kita melihat hujan yang sangat deras sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah, maka kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Allahumma hawalaina wala alaina, dengan lafaz yang pendek, Allahumma hawalaina wala alaina. Ana ulangi lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkanlah dari kami dan jangan timpakan hujan kepada kami. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana ketika kita mendengar suara gemuruh, suara guntur, suara kilat yang sangat menggelegar ketika musim hujan tiba. Maka Nabi SAW bersabda dan berdoa, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, rawahu al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Agar supaya gemuruh itu tidak menjadi musibah dan azab bagi kita berdoa sebagaimana tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi atau turunnya hujan, agar supaya kita bisa menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi apapun, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Mengapa? Karena tidak ada amaliyah keseharian di dalam Islam kecuali semuanya telah diajarkan doanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi Anda semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mengingat dirinya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengingat kita semuanya dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan kita senang. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.